Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Sudah Berdoa dan Deklarasi Tetapi Meninggal. Why? Dengan sedihnya Bu Jenny bercerita anjingnya meninggal. Bu Jenny sudah berdoa memperkatakan janji kesembuhan Tuhan, tetapi anjingnya tetap meninggal. Sedemikian cepat pula saat diperiksa dokter, ternyata banyak organ-organ tubuhnya yang sudah sangat menurun, bahkan banyak air. Kehilangan yang dicintai, entah itu anjing atau keluarga, senantiasa menyisakan kesedihan. Kalau mau jujur, sesungguhnya kita yang kehilangan lebih memikirkan untuk kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan yang meninggal. Sedih gak bisa berjumpa lagi untuk jangka waktu lama hingga ke surga kelak. Ada yang setelah meninggal baru sadar, kok selama ini tidak memperlakukan dengan baik, lalu menyesal. Penyesalan selalu datang belakangan. Tidak sedikit yang menyalahkan diri sendiri, endingnya justru ingin menyusul meninggal. Bukan karena saking cintanya, tetapi karena tidak tahan menanggung penyesalan. Ada yang membereskan penyesalan ini dengan solusi positif. Seorang ibu yang menyesal putranya meninggal karena narkoba berinisiatif mendirikan yayasan nirlaba untuk membantu anak-anak narkoba. Dia sadar selama masih diberi kesempatan hidup, artinya ada tugas dari Tuhan yang harus diselesaikan. Kesalahan masa lalu tidak dapat dihapus dan diperbaiki. Satu-satunya jalan dia menjadikan hidup yang berarti bagi orang lain di masa depan. Kita adalah jawaban doa seseorang. Mari kita kerjakan bagian kita dengan menggenapi tujuan Tuhan saat menciptakan kita, apapun alasannya. Banyak di antara kita mengalami sudah sungguh-sungguh mendoakan yang terkasih, tapi kok tidak terjawab, tetap meninggal. Why? Sesungguhnya rumah kita memang bukan di dunia ini. Wong urip iku mung mampir ngombe, kata pepatah Jawa. Orang hidup itu sekedar mampir untuk minum. Jadi jangan terikat dengan yang di dunia ini. Hidup kita kelak di kekekalan, itu yang selama-lamanya. Rumah kita yang sejati. Si sakit punya free will, kehendak bebas. Apakah dia mau tetap hidup di dunia ini atau memilih pulang kepada Bapa? Andrew Wommack mendoakan jemaatnya, seorang pria yang sakit sembuh secara ajaib. Wow, seluruh keluarga terutama istrinya bahagia sekali. Tetapi sekitar sebulan kemudian, tanpa sakit, tiba-tiba meninggal dunia. Sang istri marah kepada Andrew dan Tuhan. Mengapa Tuhan? Andrew dengan jujur berkata, saya tidak tahu. Sebegitu kecewanya, si istri menjauh. Hingga suatu ketika, sekitar 1 tahun kemudian, sang istri menemukan buku diari suaminya. Ditemukanlah jawabannya di sana. Si suami bercerita tentang kesembuhannya. Namun dia sudah merasa sangat lelah
dan tidak ingin hidup lagi. Awalnya dia berusaha hidup demi istri dan keluarganya, hingga pada suatu titik dia memang meminta kepada Tuhan bahwa dia ingin pulang. Dari kisah ini kerap kita hanya bisa melihat apa yang terjadi dengan sepotong pengertian kita sendiri. Tidak bisa melihat secara utuh apa yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, kadang kita perlu menyerahkan apa yang kita tidak tahu kepada Tuhan. Jangan merasa gagal saat doa kita tidak terjawab sesuai harapan kita. Kita ini bukan Tuhan, dan pegang saja prinsip kebenaran ini. Tuhan senantiasa baik. Kalau ada yang buruk terjadi, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan datang untuk memberi kita hidup, yaitu hidup yang berkelimpahan. Kematian pasti bukan dari Tuhan. Kadang si sakit masih ingin hidup. Masalahnya tubuhnya sudah terlalu rusak hingga tidak mampu lagi untuk dihuni. Ada beberapa teman yang masa lalunya terlibat narkoba. Saat bertobat, dosanya tentu sudah diampuni. Urusan dengan Tuhan sudah beres. Masalahnya tubuhnya yang bertahun-tahun dimasuki zat beracun telah merusak organ-organnya, sehingga tubuh itu tidak bisa lagi berfungsi dengan baik. Saat tubuh itu tidak bisa dihuni, rohnya kembali kepada Bapa, habitat asalnya. Pemahaman baru yang baru saya pelajari, mengapa deklarasi kita kerap tidak efektif, ternyata celah terbuka, sehingga iblis punya pijakan karena kita tidak berjalan dalam kasih. Ketersinggungan, kekecewaan, kemarahan terpendam dan sebagainya yang seolah-olah kelihatan sepele, ketika dibiarkan bercokol dalam hati, ternyata membuat kita berada di area si musuh. Saat kita berada di area musuh, baik doa maupun deklarasi janji Tuhan tidak dapat bekerja dengan efektif. Itulah sebabnya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mau? Mari kita praktekkan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama Yeni Indra, Seruput Kopi Cantik.